yang kita tahu bahwa nggak pernah ada ceritanya sengketa pemilu, ada diskualifikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang pun kejadian lagi hal yang sama gitu. Ibaratnya formalitas gitu. Jadi sebetulnya masih perlu nggak nih Bang sidang sengketa pemilu, pemilihan presiden yang akan datang? Kita belajar dari kasus ini bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu tuh. Data itu bisa dimanipulasi tuh. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ tuh. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, dalamnya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu, yang bagi dia ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Oke, boleh, tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuman boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuma boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara ya kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya itu bukan keadilan between the law, between the line kan begitu kan. Kalau jurnalis kan melihat between the line-nya apa itu lebih penting blank note itu, bagian putih itu, daripada yang tertulis. Nah, kemampuan itu hanya dimiliki oleh 3 hakim tadi, 3 hakim yang disenting. Berarti sebenarnya bukan karena mereka nggak paham atau hanya formalitas, tapi kurang mengerti esensi keberadaan MK. Itu keberadaan MK dalam sidang sengketa ini. Betul. Jadi keberadaan MK itu justru untuk menghalangi visi tentang demokrasi dibatalkan sekedar oleh perselisihan jumlah suara kan. Jadi kalau dari awal desainnya curang, ya pasti ujungnya juga curang. Tapi kecurangan itu minta dibuktikan secara faktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, lo kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong, kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinastinya itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman. Gibran adalah keponakan langsung dari iparnya Pak Jokowi. Berarti Gibran adalah anaknya Jokowi. Kan dasarnya itu kan. Nah itu mau dibatal, gimana batalinya? Berarti mesti cari sertifikat lahirnya Gibran untuk menunjukkan bahwa Gibran betul-betul adalah anaknya Jokowi, dan Jokowi beripar-iparan dengan Usman. Kan itu dasarnya kan begitu. Kalau kita mau halangi prinsip nepotisme, maka kita mesti katakan tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan ayahnya dengan Paman Usman. Itu logikanya itu baru begitu. Ya, itu baru clear di situ. Baru clear, nggak ada nepotisme itu. Ya. Gitu. Nah sekarang gini nih Bang, bahwa pada akhirnya 01 sendiri mengakui. Kira mengakui, terus kemudian KPU juga sebentar lagi akan mengumumkan, gitu kan, presiden dan wakil presiden terpilih. Demikian juga dengan 03. Tapi yang jadi pertanyaan buat Bang Rocky adalah, then what next gitu loh Bang? Ya itu pengakuan itu ya secara formal pas itu urusan 01, urusan 01 yang langsung kasih pengakuan. Sementara Megawati mungkin juga mengatakan iya, tapi Megawati ingin lanjutkan ke PT UN kan, dan dari situ mungkin terbuka pintu baru untuk mendalilkan hal yang ada novum tentang kecurangan pemilu itu berdasarkan putusan PT UN. Lalu ada hak Megawati atau PDIP untuk pergi lagi ke proses yang lebih dalam, itu hak angket kan. Ini prosesnya masih panjang kan, tapi dalam proses yang panjang ini ada problem rupiah kita udah jatuh itu karena orang nilai bahwa ini ada masalah
instability akan terjadi selama 6 bulan ini. IHSG kita turun, drop itu. Karena juga orang menganggap bagaimana kita mau investasi kalau kepastian politik itu masih panjang gitu kan. Dan 3 hakim dissenting ini itu penanda bahwa akan ada instabilitas politik. Ya secara nggak langsung akan mempengaruhi pergerakan ekonomi juga. Yes, ekonomi, keakraban bernegara juga pasti akan, ya ada bahaya sebetulnya di depan tuh. Karena itu Pak Prabowo mungkin malam ini meminta nasihat dari lawyer-lawyernya apa yang mau dilakukan itu. Seandainya fasilitas yang disediakan, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi, dia legal tapi tidak legitim. Kan itu soalnya kan. Legalitas dia dapat tapi legitimitas dia tidak peroleh tuh. Karena kan sekarang masih menunggu juga nih Bang. Masih banyak yang menunggu apakah Megawati akan bertemu dengan Presiden Jokowi atau Pak Prabowo yang mempunyai hubungan baik dengan Megawati. Tapi tadi sempat ngelihat di pemberitaan bahwa masih akan lanjut lagi di PT UN gitu. Nah terus emangnya ini akan berpengaruh signifikan Bang? Atau itu cuma sebatas sebatas perjuangan aja? Ya perjuangan saya kira bagi PDIP dia harus cicil problem ini supaya ada isu terus sampai bulan Oktober kan, sebelum pergantian kekuasaan. Prabowo mungkin besok diresmikan sebagai pemenang, tapi dia baru akan berkuasa setelah Oktober kan, undang-undang bilang begitu kan. Di periode lame duck-nya Jokowi itu akan dimanfaatkan justru oleh PDIP untuk menghasilkan dinamika politik baru kan. Kan PDIP mestinya kalau dia bilang kami terima, maka dia nggak pergi lagi ke PT UN kan. Tetapi dualisme itu yang kita anggap sebagai kecerdikan dari PDIP. Oke, secara formal memang undang-undang bilang begitu. Toh diterima apa nggak diterima, Prabowo akan dinyatakan sebagai pemenang itu. Tetapi menang di dalam peristiwa legal secara elektoral, tapi bermasalah secara moral kan itu. Problemnya di situ, dan itu pasti akan mengganggu pandangan dunia tuh, dan orang akan lihat bahwa akomodasi Prabowo itu pasti akan sangat intensif untuk meminta dukungan karena tidak sempurna, maka pasti mungkin Nasdem yang lebih dahulu kasih sinyal, Anies sendiri pasti kasih sinyal tuh, oke saya nggak apa-apa lah bersekutu kembali itu karena yang dimusuhi bukan Prabowo tapi sistem yang menyebabkan Anies itu tersingkir misalnya, karena semua argumen bisa dibuat di situ sebetulnya. Demikian juga Ganjar mungkin lakukan pendekatan yang sama, tapi soal kimia antara Mega dan Jokowi saya kira the chemistry doesn't mix itu at all. Nggak mungkin lagi bercampur kimianya. Ya, tapi itu menarik sih Bang, bahwa menunggu sampai isu itu terus digulirkan sampai nanti di bulan Oktober. Yeah. And then what's gonna happen di sini nih Bang? Apa yang diharapkan untuk terjadi? Ini ruang dari bulan Mei ke Oktober itu masih panjang. Di situ ada problem untuk menentukan arah ekonomi. Sementara menghitung APBN dan mulai mengintip bahwa investor tidak akan masuk tuh karena keadaan instabilitas tuh. Juga karena ada potensi perang dunia ketiga, maka global supply chain itu akan terganggu tuh. Sementara Indonesia membutuhkan secepat-cepatnya investasi asing tuh kan. Nah, bagaimana Prabowo mencari akal supaya APBN tidak bolong kan. Sementara harus dikeluarkan misalnya IKN, udah pasti keluar 500 triliun tuh. Bayar utang udah pasti 500 triliun tuh. Makan siang gratis sudah pasti 500 triliun. Jadi kira-kira udah 2000 triliun udah pasti hilang. Sementara pemasukan kita cuma 1018 triliun. Itu juga problem teknis kan. Apalagi mesti dikasih sinyal pada IMF atau World Bank bahwa ekonomi kita akan tetap bertumpu pada prinsip-prinsip pasar bebas kan. Sementara Pak Prabowo sebetulnya hendak mengendalikan atau tidak ingin diatur oleh pasar bebas. Jadi dilema itu ada di situ, dilema kebijakan ada di situ, dilema moral akan berlangsung terus karena PDIP terus-menerus akan mengganggu dalam arti mengintervensi atau menginterupsi keadaan sekarang. Dan itu hak PDIP karena goresan pada Ibu Mega bukan sekedar goresan teknis, tapi itu goresan etis. Karena dua orang yang dia anggap, kan Pak Jokowi dipanggil Di oleh Ibu Mega, Gibran dipanggil Nak. Gitu. Jadi betul-betul Megawati playing mothering, playing ethics of care, sementara dua orang itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah itu yang saya kira akan dipertimbangkan dengan bagus oleh PDIP dan Ibu Mega. Pasti dalam kalkulasi saya atau intuisi saya Megawati pasti akan menolak semua upaya untuk mendekatkan dia kembali dengan dua pengkhianat itu. Prabowo juga cerdik di situ tuh. Anies masuk, Ganjar masuk,
Artinya portofolio Ganjar dan Anies itu plus SBY bisa menandingi atau bisa menghalangi tuntutan berlebihan dari Jokowi. Jadi Jokowi ya akan kesepian.